bahwa Golkar akan mencalonkan Bobi Nasution menjadi calon wali kota Medan maupun calon gubernur Sumatera Utara. Padahal Anda tahu Bobi Nasution itu menjadi wali kota Medan yang sekarang atas jasa dan rekomendasi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Nah, sekarang ini luar biasa ini. Pak Jokowi ternyata hanya menggunakan PDI Perjuangan sebagai batu untuk memanjat ke atas kemudian ditinggalkan. Ada pepatah yang mengatakan habis manis sepah dibuang. Ini nasib PDIP menurut saya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, demokrasi mati di tangan keluarga Jokowi. Ini tema yang saya angkat dalam opini saya kali ini. Saya beranjak pada pemberitaan bahwa Golkar akan mencalonkan Bobi Nasution menjadi calon wali kota Medan maupun calon gubernur Sumatera Utara. Padahal Anda tahu Bobi Nasution itu menjadi wali kota Medan yang sekarang atas jasa dan rekomendasi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Nah, sekarang ini luar biasa ini. Pak Jokowi ternyata hanya menggunakan PDI Perjuangan sebagai batu untuk memanjat ke atas kemudian ditinggalkan. Ada pepatah yang mengatakan habis manis sepah dibuang. Ini nasib PDIP menurut saya. Semua keluarga Presiden Jokowi termasuk bapaknya, anaknya, menantunya itu lahir dan dibesarkan oleh PDI Perjuangan. Pada saat sudah mapan di tempat yang seharusnya, kemudian mereka berkhianat mencari jalannya masing-masing. Sebagai contoh, PDI Perjuangan ditinggalkan oleh Presiden Jokowi saat Pilpres tahun 2024. Pak Jokowi sebagai kader partai tidak mau tunduk pada keputusan partai yang menetapkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden dari PDI Perjuangan. Padahal tanggal 21 April 2023 pada saat pengumuman Ganjar Pranowo sebagai capres PDI Perjuangan, presiden hadir. Dan konon juga Ganjar ini awalnya yang mendorong kepada PDI Perjuangan adalah Presiden Jokowi. Karena dealnya tidak tercapai, kemudian Pak Jokowi berpindah ke lain hati membuat manuver tersendiri. Anaknya Kaisang Pangarep hanya dengan waktu 2 hari didudukkan menjadi ketua partai. Akhirnya yang terjadi sekarang ini mempunyai kebiasaan komentar yang aneh-aneh untuk sekelas ketua umum partai. Sampai minta kadernya pakai deodoran lah. Aduh, memalukan sebetulnya. Inilah ketua umum partai hasil dari jalan ninja yang penuh dengan kegelapan dan misteri. Itulah Kaisang. Kemudian pada saat MK memberikan tiket emas kepada Gibran Rakabuming Raka, sudah terbukti dengan jelas ini hasil akrobat politik, intervensi kekuasaan di MK, dan produk pencawapresan Gibran ini adalah produk yang cacat moral dan cacat etika. Sehingga Tempo mengatakan bahwa ini adalah anak haram konstitusi. Ternyata mereka tidak tahu malu, terus saja dipakai tiket itu. Padahal mereka masih kader PDI Perjuangan. Berkali-kali Pak Eko Rudiatmo minta supaya KTA Gibran dikembalikan. Saya tidak tahu sudah dikembalikan atau belum. Tiba-tiba Bobi, wali kota Medan, menantu sang presiden, juga
berbalik mendukung Prabowo dan Gibran. Padahal dia kader PDI Perjuangan, didudukkan oleh PDI Perjuangan, dan dulu pernah mereka berdua ini, Gibran maupun Bobi, membuat video yang intinya memenangkan PDI Perjuangan dan memenangkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Mereka menjilat ludah sendiri dan mereka pelin-pelan. Ini yang saya katakan, partai-partai sekarang ini memang di bawah ketiak Presiden Jokowi. PDI Perjuangan mendapatkan imbas dan berani melawan sehingga disingkirkan dalam tanda kutip. Partai yang lain, Golkar. Coba, partai yang begitu besar dengan infrastruktur yang komplit, dengan kader-kader yang sangat hebat, tiba-tiba tunduk runduk di bawah anak 36 tahun yang baru 2 tahun jadi wali kota. Padahal sudah ada hasil munas dari Golkar bahwa Ketua Umum Golkar wajib dicalonkan menjadi calon presiden atau wakil presiden. Tapi semua diabaikan oleh Golkar demi sang anak presiden ini. Sama dengan PAN mendorong Golkar, Gerindra sama. Pertanyaannya ada apa? Ada yang mengatakan ini politik ancaman. Kalau tidak mencalonkan ini ada ancaman masalah hukum yang akan dikemukakan kembali. Buktinya memang kasus Erlangga Hartarto terkait dengan ekspor CPO yang ditelisik oleh Kejaksaan Agung sekarang senyap. Sama juga dengan kasusnya Zulkifli Hasan. Jadi saya selalu teringat dengan apa yang dikatakan oleh guru bangsa kita, Muhammad Yusuf Kalla, yang mengatakan bahwa Pilpres tahun 2024 ini adalah pemilu sayang anak dan pemilu ancaman penjara. Ini terbukti. Sahabat Indonesia, ini saya kemukakan ke ruang publik agar rakyat mengerti karakter pemimpin seperti apa. Saya mengatakan kita tidak perlu menafikan hasil kerja Presiden Jokowi selama ini. Harus kita akui banyak kelebihan-kelebihan dan banyak capaian-capaian yang dibangun di era Presiden Jokowi selama 9 tahun. Tapi kita tidak boleh melupakan atas terjadinya perusakan demokrasi, terjadinya manuver-manuver hukum yang merusak semangat reformasi kita. Politik kita seolah-olah jadi hancur di titik yang nadir, kemudian reformasi kita seolah diobrak-abrik, dan yang paling penting semangat reformasi untuk KKN diobrak-abrik dan semua orang diam saja. Karena apa? Semua kekuasaan dikuasai, termasuk DPR, termasuk yudikatif. Saya selalu mengatakan bahwa pemimpin itu ada dua hal, harus legal dan harus legitimate. Buat apa pemimpin hanya berdasarkan legalitas semata tapi tidak mempunyai legitimasi di hadapan rakyat? Ini yang kami kemukakan ke ruang publik agar rakyat sadar bahwa negeri ini tidak sedang baik-baik saja dan harus segera diperbaiki, dikoreksi, ya, dengan tidak mengabaikan jasa seorang Presiden Jokowi sebelumnya, tapi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh keluarga Presiden Jokowi harus dikoreksi agar rakyat dan negara ini tidak terjerumus dalam politik oligarki yang berkembang. Majalah Tempo kemarin mengulik tentang peranan Ibu Suri atau Ibu Negara. Ini sudah menjadi rahasia umum. Memalukan sebetulnya. Negara ini diurus oleh kelompok-kelompok tertentu dalam urusan domestik. Tapi ini yang terjadi. Dan yang paling penting perlu kami sampaikan bahwa rakyat berkumpul itu diwakili oleh partai. Partai adalah representasi dari rakyat yang mempunyai keinginan yang sama. Nah, pada saat partai ini dikangkangi, disetir ke sana kemari, diobrak-abrik marwah dan etika perpolitikannya, saya mengatakan bahwa demokrasi kita sedang terancam. Karena partai yang merupakan representasi dari sekumpulan rakyat ini adalah tools dari pelaksanaan demokrasi. Jadi ini yang kita koreksi
Demokrasi harus kita tegakkan kembali. Ini perjuangan besar dari tokoh-tokoh reformasi, mahasiswa maupun tokoh-tokoh bangsa yang lain. Jangan sampai kita setback atau mundur ke belakang karena ulah sekelompok orang. Saya berharap PDI Perjuangan untuk bangkit kembali. Karena marwah PDI Perjuangan itu sangat kuat, ideologinya sangat kuat, dan kekerabatan dari atas sampai paling bawah sangat kuat. Kemudian bisa bangkit, recovery kembali karena kasus-kasus pengkhianatan yang dialami oleh PDI Perjuangan. Optimis PDI Perjuangan karena meskipun saya bukan kader PDI Perjuangan, saya bersimpati dengan apa yang terjadi dengan PDI Perjuangan. Dan yang mempunyai sikap seperti saya ini jumlahnya puluhan juta bahkan ratusan juta. Kita bersimpati pada kelompok-kelompok atau partai-partai yang seolah-olah habis manis sepah dibuang. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia bersatu. Saya Rudi SK.